warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai konsep dan nilai-nilai kepemimpinan etnik Batak. Kami dari kelompok 7. Kelompok 7 yang beranggotakan Mahya Sabilillah, Irfan Afandi, dan Dita Marcella Saragi. Baik, di sini kami akan membawakan 5 pembahasan utama. Yang pertama, konsep kepemimpinan. Yang kedua, nilai-nilai kepemimpinan. Yang ketiga, konsep dan nilai-nilai kepemimpinan etnik Batak. Yang keempat, contoh kasus. Dan yang kelima, kesimpulan. 1. Konsep kepemimpinan. Konsep kepemimpinan adalah rancangan atau pola yang dipakai dalam proses interaksi antara seorang pemimpin dengan sekelompok orang yang dipimpin, agar mencapai tujuan yang diinginkan secara maksimal. Secara garis besar, sistematika modul ini pada awalnya akan memberikan gambaran konseptual tentang kepemimpinan dengan mengambil rujukan dari beberapa literatur terpilih yang berkaitan dengan kepemimpinan. Konsep kepemimpinan terbagi menjadi 5. Yang pertama, kepemimpinan sebagai fokus proses-proses kelompok. Keunggulan seorang atau beberapa individu dalam mengontrol proses dari gejala-gejala sosial, melihat kepemimpinan sebagai sentralisasi usaha dalam diri seseorang sebagai cerminan kekuasaan dari keseluruhan. Kecenderungan pemikiran dari definisi-definisi di atas sangat berpengaruh di dalam mengarahkan perhatian terhadap pentingnya struktur kelompok. Yang kedua, kepemimpinan sebagai suatu kepribadian dan akibat. Kepemimpinan adalah seorang individu yang memiliki sifat dan karakter yang diinginkan oleh rakyatnya. Teori kepemimpinan cenderung memandang kepemimpinan sebagai akibat pengaruh satu arah, mengingat bahwa pemimpin mungkin memiliki kualitas-kualitas tertentu yang membedakan dirinya dengan para pengikutnya. Maka, biasanya ahli teori pribadi lupa menyinggung karakteristik timbal balik atau resiprokal dan interaksi dari atau situasi kepemimpinan. Yang ketiga, kepemimpinan sebagai tindakan atau tingkah laku. Tingkah laku kepemimpinan sebagai tingkah laku yang akan menghasilkan tindakan orang lain searah dengan keinginannya. Dan tingkah laku seorang individu dapat mengarahkan aktivitas kelompok. Yang keempat, kepemimpinan sebagai bentuk persuasi. Kepemimpinan adalah pengelolaan manusia melalui persuasi dan inspirasi daripada melakukan pemaksaan langsung. Hal ini mengakibatkan penerapan pengetahuan mengenai faktor manusia dalam memecahkan masalah yang konkret. Yang kelima, kepemimpinan sebagai alat mencapai tujuan. Proses menciptakan situasi sehingga para anggota kelompok termasuk pemimpin dapat melakukan tujuan bersama dengan hasil maksimal dalam waktu dan kerja yang singkat. Baik, di sini saya akan membahas tentang nilai-nilai kepemimpinan. Di dalam buku yang ditulis Richard Robert and Gordon pada tahun 2012 mengatakan bahwa nilai-nilai kepemimpinan adalah konstruksi yang mewakili perilaku umum atau keadaan yang dianggap penting bagi individu. Nilai-nilai tersebut yang akan membentuk secara tidak langsung karakter bekerja daripada setiap masyarakat. Nilai-nilai kepemimpinan sebagai seorang pemimpin memiliki nilai-nilai kepemimpinan sebagai berikut. Yang pertama ada integritas dan moralitas. Integritas menyangkut mutu, sifat, dan keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran.
Sedangkan moralitas menyangkut akhlak, budi pekerti, susila, ajaran tentang baik dan buruk, segala sesuatu yang berhubungan dengan etika dan adat sopan santun. Yang kedua, tanggung jawab. Seorang pemimpin harus memikul tanggung jawab untuk menjalankan misi dan mandat yang dipercayakan kepadanya. Yang ketiga, visi pemimpin. Visi adalah arah kemana organisasi dan orang-orang yang dipimpin akan dibawa oleh seorang pemimpin. Pemimpin ibarat seorang nahkoda yang harus menentukan ke arah mana kapal dengan penumpangnya akan diarahkan. Selanjutnya, kebijaksanaan. Kebijaksanaan yaitu kearifan seseorang pemimpin dalam memutuskan sesuatu sehingga keputusannya adil dan bijaksana. Kebijaksanaan memiliki makna lebih dari kepandaian atau kecerdasan. Pemimpin setiap saat dihadapkan pada situasi yang rumit dan sulit untuk mengambil keputusan. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan kepentingan antar kelompok masyarakat dan mereka yang akan terkena dampak keputusannya. Disinilah kebijaksanaan pemimpin digunakan dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, keteladanan. Keteladanan seorang pemimpin adalah sikap dan tingkah laku yang dapat menjadi contoh bagi orang-orang yang dipimpinnya. Keteladanan berkaitan erat dengan kehormatan, integritas, dan moralitas pemimpin. Selanjutnya, menjaga kehormatan. Seorang pemimpin harus menjaga kehormatan dengan tidak melakukan perbuatan tercela, karena semua perbuatannya menjadi contoh bagi bawahan dan orang-orang yang dipimpinnya. Selanjutnya, kemampuan berkomunikasi. Seorang pemimpin harus mampu membangun komunikasi dengan orang-orang yang dipimpinnya, sehingga kepemimpinannya dapat efektif dan efisien. Dan yang terakhir, komitmen meningkatkan kualitas SDM. Sumber daya manusia atau SDM adalah faktor strategis dan penentu dalam kemajuan organisasi. Dan pemimpin harus memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan kualitas SDM. Konsep dan nilai-nilai kepemimpinan etnik Batak. Ada 3 etnis terbesar di Sumatera Utara, yaitu Batak, Melayu, dan Nias. Berdasarkan sensus penduduk 2010, mayoritas penduduk Sumatera Utara adalah orang Batak dengan persentase sebesar 44,75%. Suku ini terbagi ke dalam 6 kategori, yaitu Batak Toba, Batak Karo, Batak Pakpak, Batak Simalungun, Batak Angkola, dan Batak Mandailing. Kebudayaan Batak mengandung unsur-unsur yang memiliki kesamaan dengan kebudayaan daerah lain di Indonesia. Bahkan terdapat unsur-unsur universalnya. Penjabaran rumusan tersebut meliputi banyak unsur, seperti adat istiadat, bahasa, sopan santun, kaidah pergaulan, kesusastraan, kesenian, keindahan atau estetika, mistik, falsafah, dan apapun yang termasuk unsur kebudayaan pada umumnya. Salah satu unsur budaya Batak diantaranya adalah bahasa Batak. Bahasa Batak sebagai produk masyarakat Batak mencerminkan budaya Batak. Sifat dan perilaku budaya masyarakat Batak akan dapat dilihat melalui bahasanya. Ungkapan yang melebur ke dalam kepemimpinan nasional Indonesia diantaranya seperti Somba Marula Ula, Elek Marboru, dan Manat Mardongan Tubuh. Aritonang pada tahun 2006 mengemukakan pengertian ungkapan tersebut adalah 1. Somba Marula Ula. Ada yang menafsirkan pemahaman ini menjadi menyembah hula-hula, namun ini tidak tepat. Memang benar kata somba yang tekanannya pada som berarti menyembah. Akan tetapi kata somba di sini tekanannya ba, yang adalah kata sifat dan berarti hormat. Sehingga somba Marula Ula berarti hormat pada sesama. Yang kedua, elek Marboru, yang artinya lemah lembut terhadap perempuan. Rasa sayang yang tidak memiliki sifat tersembunyi atau pamrih. Yang ketiga, Manat Mardongan Tubuh.
adalah suatu sikap berhati-hati kepada sesama agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam kegiatan adat. Baiklah, sekarang kita masuk ke contoh kasus. Dalam memimpin Ganesha Operation, Jamso Pangaribuan menerapkan nilai dari Dalihan Natolu dengan baik. Somba Marulaula menjadi pilar yang membuat Jamso mengerti dan memahami bahwa semua bawahan harus dihormati tanpa melihat statusnya. Somba Marulaula yang artinya adalah kita harus menghormati semua orang tanpa melihat dari fisik, materi, status pekerjaan. Beliau menyadari bahwa semua orang itu layak dihormati karena kita semua adalah sama sederajat, dan itu berlaku di dalam perusahaan. Beliau berprinsip, jika kita tidak menghormati orang lain, bagaimana orang lain akan mampu menghormati kita? Beliau menyadari sebagai pemimpin tidak selamanya. Suatu saat akan menjadi bawahan. Hidup itu seperti roda pedati dik, kadang di atas, kadang di bawah. Sama halnya seperti kita ini di dalam batak. Kadang kita menjadi hula-hula, kadang kita menjadi boru. Oleh karena itu di dalam pikiran saya, suatu saat orang yang menjadi bawahan saya akan menjadi atasan saya, maka dari itu saya harus menghormati bawahan saya tanpa melihat status pekerjaannya. Sebagai orang pemimpin Batak, Jamso Pangaribuan memiliki kompetensi yang profesional, yakni bagaimana memperlakukan seorang karyawan. Jamso Pangaribuan berpendapat bahwa dengan memperlakukan karyawan dengan arif, niscaya karyawan akan mengeluarkan kinerja terbaiknya. Seorang bawahan Jamso Pangaribuan yang berstatus sebagai seorang kepala bagian teknologi informasi menjelaskan bahwa Pak Jamso adalah seorang pribadi yang sangat tegas dalam pekerjaannya. Beliau sangat menghargai dan menghormati para bawahannya, sehingga kami sebagai para bawahan merasa nyaman dan hasilnya kami memberikan sepenuh diri kami untuk mencapai hasil yang maksimal. Dalam kepemimpinan Jamso Pangaribuan, karyawan merasakan bahwa Jamso Pangaribuan memperlakukan mereka seperti keluarganya sendiri, sebagaimana dikatakan oleh Lasningsih, Kabak Kesiswaan. Pak Jamso adalah seseorang yang sangat baik terhadap bawahannya. Beliau sangat memperlakukan kami sebagai adik keluarganya. Beliau sangat menghormati dan berlaku lembut kepada kami. Selanjutnya, kita masuk ke analisis kasus. Konsep dan nilai-nilai etnik seseorang dapat berpengaruh dengan sikap kepemimpinannya, sebab apa yang sudah ditanam di dalam etnik daerahnya menjadi kebudayaannya dalam kehidupan sehari-hari. Suatu pandangan pemimpin yang baik dapat menciptakan kepemimpinan yang baik pula. Zaman sekarang mungkin kita menganggap pola pikir kedaerahan terlalu kuno, namun kenyataan dapat kita gunakan di kepemimpinan yang modern ini. Baiklah, kita masuk ke poin terakhir, yaitu kesimpulan. Kata pemimpin, kepemimpinan serta kekuasaan memiliki keterikatan yang tak dapat dipisahkan. Karena untuk menjadi pemimpin bukan hanya berdasarkan suku suka satu sama lainnya, tetapi banyak faktor. Pemimpin yang berhasil hendaknya memiliki beberapa kriteria yang tergantung pada sudut pandang atau pendekatan yang digunakan. Apakah itu kepribadiannya, keterampilan, bakat, sifat-sifatnya, atau kewenangannya yang dimiliki, yang mana nantinya sangat berpengaruh terhadap teori maupun gaya kepemimpinan yang akan diterapkan. Rahasia utama kepemimpinan adalah kekuatan terbesar seorang pemimpin bukan dari kekuasaannya, bukan kecerdasannya, tapi dari kekuatan pribadinya. Seorang pemimpin sejati selalu bekerja keras memperbaiki dirinya sebelum sibuk memperbaiki orang lain. Pemimpin bukan sekedar gelar atau jabatan yang diberikan dari luar, melainkan sesuatu yang tumbuh dan berkembang dari dalam diri seseorang. Kepemimpinan lahir dari proses internal, leadership from the inside out. Baiklah, itulah tadi hasil diskusi kami dari kelompok 7. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.